Assalamualaikum sobat semua. Inilah kisah nyata tentang seorang pemuda miskin yang menikahi seorang nenek tua. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Yuk simak selengkapnya. Sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, agar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Langit sore memerah, mengguratkan lukisan jingga di cakrawala yang mengiringi langkah seorang pemuda bernama Danu. Di ujung jalan desa yang sepi, ia berjalan dengan langkah berat menuju rumah besar yang menjulang seperti benteng kesunyian. Hari itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupnya, hari pernikahannya. Namun tak ada senyum di wajah Danu, hanya keraguan dan getir yang menggantung di pelupuk matanya. Ia berdiri terpaku di depan gerbang megah yang dihiasi ukiran tua berlapis emas, seperti gerbang kerajaan dalam cerita dongeng. Tapi dongeng ini jauh dari kisah cinta, sebab wanita yang akan dinikahinya bukanlah gadis muda jelita, melainkan seorang nenek tua yang konon berusia hampir 70 tahun. Nyai Kartina, pewaris tunggal kekayaan luar biasa di desa itu. Pernikahan itu bukan karena cinta, bukan karena takdir yang mempertemukan dua hati, tapi karena desakan ekonomi, hutang yang menjerat keluarga Danu, dan janji kehidupan layak yang dijanjikan jika ia bersedia menjadi suami sang nyai. Saat upacara pernikahan dimulai, Danu melangkah di pelaminan dengan langkah gemetar. Wajahnya kaku, jiwanya kosong. Di hadapannya, Nyai Kartina duduk anggun meski usianya renta. Balutan kebaya mewah warna emas gading membungkus tubuhnya yang ringkih, sementara keriput di wajahnya disamarkan oleh riasan tebal. Namun anehnya, mata sang nyai bersinar. Bukan seperti mata wanita tua yang telah lelah dengan dunia, tapi seperti mata seorang gadis muda yang menyimpan rahasia besar di balik kedipannya. Saat Danu menyentuh tangan sang nyai untuk prosesi ijab kabul, hawa dingin menjalari telapak tangannya. Tapi bukan karena ketakutan, melainkan karena firasat. Ada sesuatu yang tak ia mengerti dari wanita itu. Ada misteri yang tersimpan di balik senyum tipisnya. Dan Danu tahu, sejak hari itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di tengah gemuruh tamu yang bertepuk tangan dan musik gamelan yang mengalun pelan, Danu hanya bisa menatap langit yang semakin gelap. Pernikahannya baru saja dimulai, tapi kisah cintanya, atau mungkin kisah takdir yang tak biasa, baru saja membuka tirai bab pertama. Malam turun dengan pelan, menyelimuti rumah besar itu dengan kesunyian yang nyaring. Lilin-lilin menyala temaram di kamar pengantin, menari dalam bayangan dinding yang penuh lukisan klasik. Aroma dupa dan melati memenuhi udara, menciptakan suasana mistis yang membuat dada Danu semakin sesak. Ia duduk di tepi ranjang berkanopi, menunduk tanpa berani menatap wajah sang nyai yang tengah menyisir rambutnya perlahan di depan cermin besar. Gaun tidur berwarna ungu keemasan membalut tubuh rentanya, kontras dengan rambut peraknya yang terurai panjang. "Kau tampak tegang, Danu." Suara Nyai Kartina terdengar pelan, nyaris seperti bisikan angin. "Aku tidak akan memaksamu, tapi ingat, mulai malam ini kita suami istri." Danu menelan ludah, ada kecanggungan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia merasa seperti sedang menjalani mimpi aneh yang tak kunjung usai, namun sesuatu membuatnya memalingkan pandangan. Ketika sang nyai berdiri dan menatapnya di cermin, ia menangkap sesuatu dalam pantulan itu. Sekilas, wajah sang nyai tampak muda, begitu muda dan cantik, seolah keriput dan usia hanyalah topeng yang bisa ditanggalkan kapan saja. Danu mengedipkan mata, namun pantulan itu menghilang. Ia menganggap dirinya lelah dan berhalusinasi. Namun malam itu, saat ia akhirnya berbaring di sisi sang nyai, ia merasa aneh. Hawa tubuh sang nyai tidak setua usianya. Sentuhannya hangat, lembut, dan terlalu hidup untuk seorang wanita yang seharusnya renta. Danu tertidur dengan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita muda berdiri di bawah cahaya rembulan,
mengenakan gaun yang sama seperti Nyai Kartina. Wajah wanita itu tersenyum padanya, dan Danu merasa hatinya bergetar. Esok paginya, ia terbangun dalam pelukan sang Nyai, tapi yang tertinggal di benaknya adalah senyum wanita muda dalam mimpi itu. Dan ia mulai bertanya dalam hatinya, siapa sebenarnya wanita yang kini menjadi istrinya? Beberapa hari berlalu sejak malam pertama yang aneh itu. Danu mulai terbiasa dengan rumah besar yang sepi dan mewah. Namun pertanyaan di dalam dirinya semakin membesar, tumbuh seperti benih yang tak kunjung padam. Siapakah sebenarnya Nyai Kartina? Danu mulai memperhatikan gerak-gerik sang istri. Suatu malam, saat ia terbangun karena suara langkah kaki, ia mengikuti jejak itu hingga ke ruang rahasia di balik perpustakaan. Di sana, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Nyai Kartina berdiri di depan cermin besar, dan dalam pantulan itu, wujudnya bukan nenek tua, melainkan seorang wanita muda yang anggun dan bersinar. Danu tertegun. Jantungnya berpacu cepat. Apa-apaan ini? Tiba-tiba Nyai Kartina menoleh ke arahnya. Kau tidak seharusnya melihat ini. Siapa kau sebenarnya? Tanya Danu, suara gemetar. Nenek itu tersenyum. Aku memang Nyai Kartina, tapi wajah tuaku ini hanya penyamaran. Aku bukan nenek tua, aku masih muda Danu. Bagaimana bisa? Karena aku sedang memburu sesuatu. Kekuasaan, warisan, dan kau bagian dari rencanaku. Danu masih tak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Sosok wanita di cermin bukanlah nenek tua, melainkan seorang wanita muda berwajah memesona, kira-kira berusia 25 sampai 30 tahun. Wajahnya lembut namun berkarakter, dengan sorot mata yang cerdas dan tajam. Aku tidak gila Danu, ucap wanita itu sambil membuka topeng kulit wajah tua dari wajahnya. Namaku sebenarnya bukan Kartina, aku adalah Naila. Danu mundur beberapa langkah, kaget. Jadi, semua ini hanya penyamaran? Naila mengangguk. Aku menyamar menjadi Nyai Kartina karena aku sedang menjalankan misi. Aku anak angkat dari wanita tua pemilik rumah ini, Kartina yang asli. Dia sudah lama meninggal, tapi aku menyamar sebagai dirinya demi menguasai seluruh harta peninggalannya. Kalau orang-orang tahu aku hanya anak angkat, aku akan kehilangan semuanya. Tapi jika aku tetap menjadi Kartina, aku bisa mempertahankan warisan ini. Danu terdiam, bingung antara takut atau kagum. Lalu kenapa menikah denganku? Karena seorang wanita tua yang menikah dan memiliki suami sah akan membuat statusku makin kuat secara hukum. Aku butuh pernikahan ini untuk menjaga citra dan legalitas atas semua harta ini. Danu tak tahu harus marah atau bersyukur. Satu sisi ia merasa dimanfaatkan, tapi di sisi lain ia tidak bisa memungkiri bahwa wanita di hadapannya sangat cantik, jauh dari bayangan nenek tua yang ia nikahi. Kalau kau mau pergi, pergi saja. Aku tidak akan menghentikanmu, ucap Naila dengan nada datar. Tapi Danu tidak pergi. Ia mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Perasaan ingin tahu lebih jauh tentang Naila. Dan entah kenapa, ia mulai merasa nyaman berada di dekatnya. Hari-hari berjalan, dan Danu semakin dekat dengan Naila. Mereka berbicara lebih sering, tertawa bersama, dan tanpa sadar mulai membangun ikatan emosional. Danu bahkan mulai menjaga rahasia penyamaran Naila, seolah-olah ia juga menjadi bagian dari rencana besar itu. Namun Danu masih berperan sebagai suami dari Nyai Kartina di depan masyarakat. Suatu malam di taman belakang, Naila duduk mengenakan gaun putih, menatap bintang. Danu duduk di sebelahnya membawakan teh hangat. Kalau aku tidak punya rencana dan kau tidak terpaksa, apakah kau tetap akan menikahiku? Tanya Naila tiba-tiba. Danu hanya tersenyum. Kalau aku tahu kau wanita secantik ini dari awal, mungkin aku yang melamarmu duluan. Naila tertawa pelan. Mereka saling menatap lama. Malam itu tanpa banyak kata, cinta yang semula samar mulai menjadi nyata. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidur dalam pelukan yang bukan karena kewajiban, tapi karena cinta yang tumbuh perlahan. Beberapa minggu berlalu, Danu mulai terbiasa hidup dengan Naila dalam dua peran.
suami dari nenek tua di depan masyarakat, dan pasangan sejati dari wanita muda di balik pintu rumah besar itu. Namun pagi itu, Naila terlihat pucat dan sering mual. Awalnya Danu mengira ia hanya kelelahan, tapi ketika gejala itu berlanjut, ia memaksa Naila untuk memeriksakan diri. Hasilnya mengejutkan, Naila hamil. "Aku hamil!" Naila tampak terpukul. Danu yang awalnya panik, kini hanya bisa berdiri terdiam, antara bahagia dan bingung. "Ini akan merusak semua penyamaranku, Danu. Orang-orang tidak mungkin percaya nenek tua bisa hamil. Bagaimana aku menjelaskan ini pada dunia? Tapi ini anak kita, anak yang hadir karena cinta, bukan karena rencana," balas Danu sambil menggenggam tangannya. Naila menangis dalam pelukan Danu. Semua rencananya mulai runtuh satu persatu. Karena cinta dan kehadiran seorang anak yang tak pernah ia rencanakan sebelumnya. Sudah lebih dari 2 bulan sejak Naila mengetahui bahwa dirinya hamil. Perutnya masih belum terlalu terlihat, tapi perubahan fisik dan emosinya mulai nyata. Ia menjadi lebih sensitif, mudah lelah, dan beberapa kali ketahuan tidak menggunakan topeng wajah tuanya saat berada di dalam rumah oleh para pelayan. Danu berusaha menjaga semuanya tetap terkendali. Ia memperketat aturan rumah, memastikan hanya pelayan tertentu yang boleh masuk ke area pribadi. Tapi tetap saja, gosip mulai menyebar pelan-pelan. Beberapa pelayan mulai berbisik, "Kenapa Nyai terlihat makin muda akhir-akhir ini?" Yang lain bahkan berkata, "Aku pernah melihat seorang wanita muda keluar dari kamar Nyai. Mungkin selir suaminya." Desa pun mulai ramai membicarakan perubahan aneh di rumah besar itu. Puncaknya terjadi saat salah satu pelayan membocorkan kabar bahwa Nyai Kartina sedang hamil. Seluruh desa geger. Mana mungkin nenek setua itu bisa hamil? Pasti ada yang aneh. Ini melawan logika. Jangan-jangan suaminya main perempuan? Wartawan lokal bahkan mulai datang untuk menggali cerita. Rumah besar mereka menjadi sorotan. Naila semakin tertekan. Ia mulai menutup diri, menghindari kontak dengan orang luar. "Aku tak sanggup lagi bersembunyi, Danu," ucap Naila suatu malam, matanya sembab. "Setiap hari aku harus memakai topeng ini, menahan mual, dan mendengar dunia mencemoohku." Danu memeluknya erat. "Kita bisa lepas dari semua ini. Biarkan mereka tahu siapa kamu sebenarnya. Kalau mereka tahu, aku bisa kehilangan hak atas seluruh harta ini. Aku akan dianggap penipu, pemalsu identitas." Danu terdiam. Ia tahu Naila benar. Tapi ia juga tak bisa membiarkan wanita yang ia cintai hidup dalam tekanan dan kebohongan terus-menerus. "Maka kita harus buat rencana baru," ucap Danu dengan tegas. "Bukan untuk menyembunyikan siapa kamu, tapi untuk memperjuangkan siapa dirimu yang sebenarnya." Rumor tentang kehamilan Nyai Kartina sudah menyebar luas. Setiap hari halaman rumah dipenuhi wartawan dan warga yang penasaran. Beberapa bahkan mencoba menerobos pagar, berharap melihat langsung sosok wanita tua yang dikabarkan sedang mengandung. Naila semakin tertekan. Ia hampir tak bisa keluar kamar. Bahkan mengenakan topeng tua pun kini terasa berat karena pengaruh hormon dan rasa lelah yang terus meningkat. Sampai akhirnya, satu kejadian mengubah segalanya. Suatu sore, salah satu wartawan berhasil memotret Naila dari jendela kamar yang tak tertutup sempurna, tanpa topeng tua di wajahnya. Foto itu langsung viral. Seluruh media menampilkan berita mengejutkan. Nyai Kartina ternyata masih muda dan hamil. Siapa sebenarnya wanita ini? Dalam waktu singkat, penyamaran Naila hancur. Pihak keluarga jauh dari Nyai Kartina yang asli pun segera bereaksi. Mereka menuduh Naila sebagai penipu, perampas warisan, dan pemalsu identitas. Gugatan hukum diajukan. Naila terancam kehilangan seluruh kekayaannya dan bahkan bisa dipenjara karena memalsukan identitas serta menikah dengan nama palsu. Danu berusaha menenangkan istrinya, tapi Naila benar-benar terpukul. Ia duduk terdiam di ruang tengah, memandangi dokumen hukum yang mengancam seluruh hidupnya. "Aku akan kehilangan semuanya, Danu. Semuanya.
Tidak, Naila, kau tidak kehilangan aku. Dan anak kita juga tidak kehilangan ibunya. Danu mulai bergerak cepat. Ia mendatangi pengacara terpercaya, mengumpulkan bukti bahwa Naila memang anak angkat sah dari Nyai Kartinah yang asli. Ia bahkan menemukan surat wasiat asli yang selama ini disembunyikan oleh keluarga jauh Kartinah, yang menyatakan bahwa seluruh harta warisan memang diberikan kepada Naila, bukan kepada kerabat lain. Namun masalah belum selesai. Pengadilan tetap akan memproses kasus pemalsuan identitas karena Naila menggunakan nama orang lain secara publik, bahkan dalam akta pernikahan. Kita harus hadapi ini di depan publik, ucap Danu suatu malam. Kau tidak bisa terus bersembunyi. Dunia harus tahu siapa dirimu sebenarnya. Hari itu tiba, hari yang Naila tak pernah bayangkan akan ia hadapi. Di ruang konferensi yang disiapkan oleh pengacara, puluhan wartawan sudah duduk rapi, kamera menyala, mikrofon berjajar di atas meja. Danu berdiri di samping Naila, menggenggam tangannya erat. Perut Naila kini mulai tampak menonjol. Kehamilannya sudah memasuki bulan keempat. Siap? Bisik Danu pelan. Naila mengangguk, meski matanya menyiratkan kegugupan yang luar biasa. Lampu kamera menyala, ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Naila menarik napas panjang. Lalu ia mulai berbicara. Nama saya Naila. Selama ini publik mengenal saya sebagai Nyai Kartinah, pewaris dari keluarga terpandang ini. Saya tidak akan menyangkal bahwa saya telah menyamar. Tapi saya juga tidak akan membiarkan dunia menilai saya hanya dari topeng yang saya pakai. Saya adalah anak angkat dari Nyai Kartinah yang asli. Saya dibesarkan oleh beliau sejak usia 7 tahun. Saya mengenalnya lebih dari siapapun. Saya mencintai beliau sebagai ibu saya sendiri. Dan sebelum beliau wafat, ia mewariskan segalanya pada saya. Surat wasiat itu memang ada dan sekarang sudah ada di tangan pengacara kami. Naila berhenti sejenak, menahan air mata. Namun saya tahu, warisan tidak cukup untuk menjaga semuanya tetap utuh. Saya harus mempertahankan posisi dan nama besar keluarga ini. Karena itulah saya memilih menyamar sebagai beliau. Bukan untuk menipu, tapi untuk menjaga nama baik yang beliau bangun selama hidupnya. Saya memang menikah dengan Danu, seorang pemuda biasa. Tapi bukan karena rencana semata. Saya mencintainya. Dia mencintai saya bukan sebagai Nyai Kartinah, tapi sebagai Naila. Dan kami kini menantikan anak pertama kami. Wartawan mulai bergemuruh. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan. Apakah Anda akan menyerahkan seluruh kekayaan ini jika pengadilan menyatakan Anda bersalah? Bagaimana dengan pernikahan Anda yang sah secara hukum tapi menggunakan identitas palsu? Apakah Anda menyesal? Naila menjawab tegas, saya akan menerima apapun putusan hukum. Tapi satu hal yang tak akan saya sesali adalah bertemu Danu, menikah dengannya, dan menjadi ibu dari anak kami. Di tengah keributan konferensi, Naila berdiri, meninggalkan podium. Tapi sebelum keluar, ia berbalik dan berkata, jika cinta adalah kesalahan, maka biarlah saya dihukum oleh dunia, tapi tidak oleh hati saya sendiri. Pengadilan hari itu penuh sesak. Media dari berbagai kota hadir karena kasus Naila dianggap mencoreng martabat keluarga bangsawan dan melibatkan isu warisan besar. Keluarga jauh almarhum Nyai Kartinah datang lengkap dengan pengacara top, siap menjatuhkan Naila dan mengambil semua harta warisan. Jaksa berdiri, menuding Naila dengan suara lantang. Terdakwa dengan sengaja memalsukan identitas, menipu publik, memanfaatkan nama orang yang telah meninggal untuk memperkuat kedudukannya. Pengacara Naila tak tinggal diam. Ia maju dengan tenang. Yang mulia, klien kami hanya berusaha mempertahankan warisan yang memang sah diberikan padanya secara hukum dan tertulis dalam surat wasiat asli yang kini telah diverifikasi notaris. Ia adalah satu-satunya yang pernah dirawat, diasuh, dan dicintai oleh Nyai Kartinah. Danu duduk di barisan depan, menatap Naila penuh harap. Ia tahu keputusan hari itu akan mengubah segalanya. Kemudian saksi kunci maju, mantan pengurus rumah tangga lama, yang membawa surat asli tulisan tangan Nyai Kartinah.
Ini tulisan beliau. Beliau selalu menyebut Naila sebagai putri kandung hatinya. Bahkan sebelum wafat, beliau berkata, "Jika Naila harus berpura-pura menjadi aku demi mempertahankan rumah ini, maka biarlah dia melakukannya. Dunia boleh mencibir, tapi rumah ini harus tetap dalam tangan cinta, bukan keserakahan." Pengadilan menjadi hening. Hakim mengetuk palu. Berdasarkan bukti dan kesaksian, pengadilan memutuskan bahwa warisan sepenuhnya sah dimiliki Naila. Meski ada pelanggaran moral dalam penyamaran, tidak ditemukan unsur kejahatan hukum yang menyebabkan kerugian publik secara langsung. Maka terdakwa dibebaskan dari semua tuduhan pidana. Tepuk tangan bergemuruh. Danu bangkit dan langsung memeluk Naila. Mata mereka basah bukan karena takut, tapi karena kelegaan luar biasa. Beberapa bulan kemudian, rumah besar itu kembali damai. Kali ini tidak dengan topeng dan penyamaran, tapi dengan kejujuran dan kehidupan yang baru. Naila melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Danu menatap anak itu sambil menggenggam tangan istrinya. Namanya Arya, karena dia akan jadi cahaya kita yang kuat. Masyarakat akhirnya menerima mereka kembali, apalagi setelah tahu bahwa Naila menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk membangun rumah sakit gratis atas nama mendiang Nyai Kartina. Dari sosok yang dulu dianggap pembohong, Naila kini dihormati sebagai tokoh sosial. Danu membuka usaha sendiri, bukan karena harta istrinya, tapi karena semangatnya. Naila mendampingi tanpa membawa nama besar, hanya sebagai ibu dan istri sederhana. Dan suatu sore, di teras rumah, Danu memeluk Naila sambil menatap langit senja. "Kalau dulu aku tahu yang menikah denganku adalah wanita secantik dan sekuat ini, mungkin aku tak perlu ragu sejak awal." Naila tersenyum. "Kalau dulu aku tahu cinta bisa datang dari pernikahan yang penuh rahasia, mungkin aku akan percaya cinta sejak awal." Mereka tertawa, dan saat angin sore berhembus, kehidupan mereka pun berjalan. Bukan dengan topeng, tapi dengan cinta yang utuh, tanpa perlu penyamaran lagi.